Bab 27, Victoria Clarke ada di sini. Victoria berbaur dalam masyarakat kelas atas Orlando dan karenanya, tahu semua Taipan. Dia juga memiliki daftar pelamar yang panjang. Namun, tidak ada yang pernah mendengar dia punya pacar. Mungkin Victoria Clarke menyukai wanita. Hei, apa yang kamu pikirkan? Cepat dan jawab aku. Kenapa kamu ada di sini di kantor kami? Petik 2. Ashley berkata dengan suara tegas. Jordan tersadar kembali dan berkata, saya Jordan Stelle, Presiden baru S Corporation. Petik 2. Rahang Ashley Rose ternganga, dan mulutnya terbuka lebar hingga bisa memuat sebutir telur. Saya minta maaf. Maaf, Tuan Stelle, aku terlalu bodoh. Karena Anda memiliki kunci pintu, Anda harus menjadi presiden. Tapi, tolong maafkan saya, Nona Clarke mengatakan bahwa ada orang yang mencurigakan di kantor, jadi saya. Jordan terkejut setelah mendengar penjelasannya. Orang yang mencurigakan. Sial, Camden telah membuntutiku. Hama pengganggu yang tidak mau meninggalkanku sendirian. Jordan segera mencari tahu apa yang sedang terjadi. Oke, kamu boleh keluar dan melanjutkan tugasmu. Omong-omong, saya mendengar bahwa Nona Clarke adalah wakil presiden tercantik di kota. Jadi ketika dia tiba, katakan padanya untuk segera datang ke kantor saya. Saya ingin melihat betapa cantiknya wakil presiden perusahaan kami sebenarnya. Petik 2. Jordan menginstruksikan Ashley. Iya, Ashley berjalan keluar dari kantor presiden, pergi ke kamar kecil di lantai yang sama, dan menelepon Victoria Clarke. Nona Clarke. Victoria sudah dalam perjalanan ke kantor ketika dia berbicara dengan Ashley Rose melalui telepon melalui fungsi Bluetooth di porsenya. Ashley, bagaimana? Sudahkah Anda mengetahuinya dengan jelas? Apakah ada orang yang mencurigakan di kantor? Ashley berbisik, aku punya, dan tidak ada orang yang mencurigakan, tapi ada seseorang yang ingin kau temui. Petik 2. Siapa? Victoria bertanya dengan rasa ingin tahu. Ashley adalah orang kepercayaan terpercaya Victoria yang akan diajak bicara oleh Victoria tentang segala sesuatu di bawah matahari secara pribadi. Ashley berseru, ini Tuan Stelle, presiden baru perusahaan kami. Dia sudah sampai di kantor kita, dan dia bilang ingin bertemu denganmu. Apa? Tuan Stelle ada di kantor? Tanda tanya tanda seru petik 2. Victoria sangat bingung sehingga dia hampir menabrak Land Rover. Dia sudah lama tidak sabar untuk bertemu dengan presiden baru. Karenanya, Victoria menginjak pedal gas dengan keras, dan kecepatan mobil langsung meningkat menjadi 100 km per jam. Dia bahkan terus-menerus menyalip beberapa kendaraan, semua demi bertemu Tuan Stelle lebih cepat. 10 menit kemudian, Victoria tiba di lobi di lantai pertama gedung perkantoran. Nona Clarke, Tyler, yang telah tiba lebih awal, segera memanggil Victoria ketika dia melihatnya. Collins. Victoria segera mengenalinya. Tyler berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin, Nona Clarke, saya takut Pang Jordan akan menyakiti Anda, jadi saya bergegas ke sini untuk membantu Anda. Biarkan aku naik ke atas bersamamu. Victoria pernah makan malam dengan ayah Tyler. Tapi, menurutnya, Tyler adalah juniornya dan tidak memenuhi syarat untuk bergaul dengannya. Karenanya, dia menolak, tidak perlu untuk itu. Saya sudah memeriksa dan menemukan bahwa tidak ada orang yang mencurigakan di kantor. Saya memiliki sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Aku akan ke atas dulu. Hei, jangan pergi, Nona Clarke, percayalah, Jordan Stelle benar-benar ada di atas. Seru Tyler. Namun, Victoria mengabaikannya dan dengan cepat naik lift untuk naik ke atas. Begitu pintu lift terbuka, dia melihat Ashley mengobrol tentang sesuatu dengan beberapa karyawan wanita lainnya. Nona Clarke, Anda di sini. Ashley berseru dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Victoria mengangguk dan melirik ke supervisor Departemen Investasi dan Magang yang berada di samping Ashley. Dia bertanya, mengapa kalian di sini juga? Petik 2. Supervisor dan magang keduanya perempuan dan sama-sama bersemangat. Ashley baru saja memberitahu kami bahwa presiden perusahaan kami yang baru diangkat telah tiba dan dia sangat tampan. Jadi kami bergegas tanpa memakai riasan apapun. Petik 2. Mereka berdua tinggal di sebuah apartemen sewaan yang bisa dicapai dengan berjalan kaki dari kantor. Victoria bertanya dengan heran, oh, seberapa tampan dia? Ashley menjawab dengan penuh semangat, dia lebih tampan dari seorang selebriti, dan dia juga sangat muda.
Dia tampaknya berusia sekitar 23 tahun. Petik 2. Begitu muda. Victoria sedikit terkejut. Dia sudah berusia 32 tahun, namun, dia jauh lebih muda. Ashley mengayun-ayunkan tangannya dengan penuh semangat. Dia pasti pewaris keluarga yang sangat kaya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tiba-tiba diangkat sebagai presiden? Pacar masa depannya akan sangat beruntung. Petik 2. Victoria memelototi mereka bertiga dan mencaci. Kalian bertiga gila. Jangan menyimpan desain pada Tuan Stelle. Ashley berkata, kami tidak layak untuk Tuan Stelle. Dia presiden yang sangat mendominasi. Hanya Anda yang bisa cocok dengannya, Nona Clarke. Ngomong-ngomong, Nona Clarke, Tuan Stelle ingin Anda pergi ke kantornya segera setelah Anda tiba. Petik 2. Supervisor Departemen Investasi berkata, ya, saya mendengar Ashley berkata bahwa Tuan Stelle memuji Anda karena telah menjadi wakil presiden tercantik di kota ini. Dia mungkin datang pagi-pagi hanya untuk melihatmu lebih awal. Petik 2. Mendengar kata-kata mereka, Victoria tersenyum. Dia tidak ingin bertingkah seperti wanita gila pria seperti mereka bertiga. Oleh karena itu, dia mengacak-acak rambutnya dan berkata, saya telah menjadi bagian dari lingkaran bisnis Orlando selama bertahun-tahun. Tidak ada pria yang aku, Victoria Clarke, tidak bisa taklukkan. Petik 2. Presiden yang mendominasi di matamu hanyalah penjilat rendahan bagiku. Dia hanya seorang anak laki-laki berusia 23 tahun. Ikutlah denganku dan lihat bagaimana aku bisa membuatnya menyerah padaku dalam waktu 3 menit. Petik 2. Bab 28, Victoria Clarke berlutut. Victoria selalu menjadi idola semua karyawan wanita di perusahaan tersebut. Alasannya adalah bahwa semua presiden perusahaan besar akan tampak rendah di hadapannya, tidak peduli seberapa kaya dan berkuasanya mereka. Semua wanita ingin menjadi seperti Victoria dan memiliki presiden yang kuat melingkari jari mereka dan berada di bawah belas kasihan mereka. Pernah ada seorang presiden perusahaan mitra bernilai miliaran dolar yang sering membuat masalah di kantor dan membuat semua orang tidak memiliki sarana untuk menangani situasi tersebut. Namun, setelah Victoria turun tangan, dia berhasil menaklukkannya dan membuatnya berlutut untuk memakaikan sepatu untuknya dalam waktu kurang dari 2 menit. Semua orang di perusahaan itu tercengang. Ashley berseru dengan sangat gembira, saya harus belajar bagaimana menaklukkan presiden yang mendominasi seperti yang dimiliki Miss Clarke kali ini. Petik 2. Dua gadis lainnya juga bersemangat untuk menonton pertunjukan luar biasa yang akan segera datang. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana presiden yang mendominasi direduksi menjadi anjing penjilat. Victoria pertama-tama pergi ke kamar mandi, di mana dia melihat ke cermin untuk memperbaiki riasannya dan kemudian merapikan pakaiannya. Dia mengenakan setelan 2 potong channel haute couture berwarna merah muda hari ini yang membuatnya terlihat sangat mirip dengan presiden yang mengesankan, menonjolkan auranya yang mulia dan elegan. Setiap presiden yang sombong akan langsung tertarik padanya. Mereka juga akan melihat bahwa dia berbeda dari influencer wanita dan model Instagram lainnya. Victoria berkata, setelah aku masuk nanti, aku akan membiarkan pintunya sedikit terbuka agar kalian bisa melihat melalui celah, bagaimana aku menaklukkan Greenhorn ini. Petik 2. Ashley tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu, buat dia berlutut dan kenakan sepatumu untukmu. Tapi, kami ingin melihat adegan klasik ini lagi. Petik 2. Dua lainnya juga berkata dengan gembira, kami ingin melihatnya juga. Victoria terkekeh pelan. Jika karyawan lain perusahaan mengetahui fakta bahwa wakil presiden perusahaan telah menundukkan presiden untuk berlutut dan mengenakan sepatu untuknya, mereka akan tahu bahwa bahkan presiden harus mematuhinya. Di masa depan, tidak ada seorang pun di perusahaan yang berani menentangnya lagi. Oke, aku jamin aku bisa membuat tanduk hijau ini berlutut di depanku dalam waktu 3 menit. Petik 2. Victoria berkata dengan wajah penuh percaya diri. Bagaimanapun, dia pernah menaklukkan seorang presiden berusia 40 tahun yang bahkan lebih mengesankan dan telah melihat banyak wanita cantik sebelumnya. Victoria berpikir bahwa hanya seorang Greenhorn berusia awal 20-an pasti tidak akan mampu menolak pesonanya yang luar biasa. Victoria berjalan menuju kantor presiden tempat Jordan berada. Bang, bang, Victoria mengetuk pintu dengan lembut 2 kali. Silakan masuk. Suara Jordan datang dari dalam. Pintu itu menghalangi Victoria untuk mengenali suara Jordan. Setelah Victoria mendorong pintu untuk masuk, dia tidak menutup pintu sepenuhnya tetapi membiarkannya sedikit terbuka. Di sisi lain,
Ashley dan dua gadis lainnya berjalan diam-diam ke pintu tanpa alas kaki dan mengintip melalui celah. Ashley berkata, apakah menurut Anda Nona Clarke dapat menjatuhkan presiden baru, Tuan Stelle? Dia sepertinya bukan pria yang bernafsu. Kepala Departemen Investasi berkata, oh, pernah ada seorang presiden yang sopan yang mengaku sebagai pertapa tetapi ketika dia melihat Nona Clarke melepas jaketnya untuk membuka bahunya, dia mimisan. Percayalah, Nona Clarke adalah seorang presiden pembunuh. Kecuali dia masih perawan, pria manapun yang pernah berhubungan intim dengan seorang wanita sebelumnya akan tahu betapa sempurnanya Miss Clarke. Petik 2. Para mahasiswa pasca sarjana yang bekerja sebagai pekerja magang di perusahaan itu menatap Victoria dengan kekaguman di mata mereka. Mereka diam-diam bersumpah untuk belajar dengan baik darinya dan berusaha menggunakan beberapa taktik untuk menjatuhkan satu atau dua presiden, atau paling buruk, dua orang cadangan. Petik 2. Di kantor, Victoria masuk dan menemukan seorang pria muda duduk di kursi presiden dengan sisinya menghadap ke arahnya. Dia memegang laporan tahunan perusahaan besar di tangannya sambil melihat keluar jendela. Dari sudut Victoria berdiri, dia hanya bisa melihat sepertiga dari profil sampingnya. Victoria tidak berbicara dan malah mengamatinya dengan cermat. Potongan rambut yang keren. Dia terlihat seperti idola K-pop. Secara umum, bos yang dihubungi Victoria botak atau memiliki rambut yang menipis. Namun, Jordan memiliki kepala penuh rambut dan tampak sangat gaya. Dia punya jembatan hidung yang tinggi. Profil sampingannya juga sangat tampan. Dia memberi saya deja vu. Setelah melihat Jordan, Victoria meledak dengan sukacita. Dia sama sekali bukan lesbian. Dia menyukai pria, dan satu-satunya alasan dia tidak pernah punya pacar adalah karena dia takut memiliki pacar akan menghalanginya untuk berhubungan dengan taipan kaya lainnya. Di sisi lain, dia juga memiliki persyaratan tinggi untuk separuh lainnya. Pacarnya tidak hanya harus kaya, tetapi dia juga harus tampan, menarik, seleranya bagus, dan pikirannya sendiri. Stelle, saya Victoria, wakil presiden perusahaan. Kudengar kau ingin bertemu denganku. Victoria berkata dengan suara lembut dan halus. Pada saat ini, Jordan meletakkan dokumen di tangannya dan memutar kursinya. Di luar pintu. Dia berbalik. Saya ingin tahu apakah Tuan Stelle akan mimisan di tempat ketika dia melihat betapa cantiknya Nona Clarke. Haha, kurasa dia mungkin akan berlutut di tempat dan memanggilnya ratu. Haha, di kantor. Ketika Jordan membalikkan kursi, Victoria akhirnya melihat wajahnya. Jordan Stelle. Itu mungkin saat yang paling mengejutkan dalam hidup Victoria dan dia yang paling kehilangan arah. Jordan benar-benar membuat Victoria, yang selalu tinggi di udara.